ke kanan kirinya sebelum duduk. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih tim Present Worship untuk pelayanannya. Langsung saja to the point, Bapak Ibu bisa duduk. Sepanjang hari ini saya akan bercerita tentang 7 gereja. Dalam waktu 5 khotbah. Ada di beberapa khotbah isinya adalah 2 gereja. Pertama saya akan bicara mengenai Efesus, gereja di Efesus. Lalu 2, Smyrna dan Pergamus. Yang ketiga, Tiatira. Yang keempat, gereja Sardis dan Philadelphia. Yang kelima, gereja Laodikia. Saya nggak bisa nyari, biasanya saya akan bagikan poin-poinnya dulu. Saya kira-kira akan ngomong gini, hari ini saya benar-benar mengalir, saya nggak tahu akan bicara apa di ibadah 2, tapi yang pasti pesan untuk ibadah 1, untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu gereja Efesus. Apa yang saya sampaikan ini adalah persis yang tadi saya dapat waktu di doa bersama itu. Tanggung jawab. Pada saat saya menyiapkan ini seperti diberikan tanggung jawab. Kamu harus kata-kata, maafkan saya harus pakai kata-kata grooming ya Bapak Ibu ya. Tetapi grooming itu kita harus ngambil sebuah intisari. Grooming itu adalah membuat segala sesuatunya lebih cantik. Jemaat juga harus didandani sebagai mempelai wanita di hadapan Yesus Kristus sang mempelai pria. Harus ada sesuatu yang dilakukan agar kita itu menjadi lebih cantik. Bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan. Tetapi itu nggak cukup hanya per individu. Tetapi secara gereja sendiri mengatakan, dikatakan simboliknya adalah gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Dan itu harus ada proses grooming sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah tanggung jawab menurut saya waktu itu keluar, yaitu di Wahyu. Saya bisa melihat bahwa dulu saya takut Bapak Ibu membaca kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu merupakan tipe firman tentang akhir zaman. Apokalips. Ada cerita-cerita, ada orang hanya fokusnya itu, wow betapa seramnya akhir zaman. Iya, saya tidak menutup mata. Antikristus semuanya. Tetapi banyak orang yang hanya meng-highlightnya, menjadi titik perhatiannya adalah antikristus, kesusahannya, segala sesuatunya. Tetapi pernah nggak kita melihat di Wahyu kepada Yohanes dikatakan di pasalnya yang pertama langsung dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Stop sampai sana. Saya bersyukur bahwa wahyu ini tentang Yesus Kristus itu siapa? Wahyu itu bukan menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai sebuah sosok yang mati di kayu salib dengan kemanusiaannya, dengan wujud inkarnasi sebagai manusia. Bukan, tetapi di Wahyu ini Tuhan datang secara utuh, yaitu akulah anak Bapa. Pakai baju putih semuanya. Inilah semestinya Wahyu itu cerita tentang Yesus Kristus. Kenapa kita perlu takut? Itu yang bergerak bagi kehidupan saya. Saya mah itu pada saat saya membaca, Tuhan, Engkau itu maha besar. Inilah kebesaran Yesus Kristus. Dan di pertama kalinya dikatakan tentang Yohanes untuk menyampaikan kepada 7 gerejanya. Dan itu ke-7 jemaat di Asia yang menjadi sasaran surat Yohanes yang sedang mengalami penganiayaan. Bukan hanya penganiayaan. Ada di yang masa-masa tenang, ada yang di masa-masa yang mendapatkan segala sesuatunya. Saya melihat dari 7 gereja ini, bagaimana luar biasanya Tuhan pakai. Kita perlu tahu background story-nya, semuanya, bahwa Wahyu ini terjadi di masa pemerintahan Kaisar Domitianus antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Dan di sini otoritas Romawi menyingkirkan Yohanes ke Pulau Patmos di lepas pantai Asia. Jangan bayangkan Asia yang sekarang dengan Asia yang ada di Alkitab. Asia yang sekarang itu lingkupnya lebar Bapak Ibu. Mulai dari Australia sampai ke India perbatasan dengan Afrika. Tapi sekarang Asia yang ada di Alkitab ini adalah Turki, Asia kecil. Ini bercerita tentang Turki. Jadi ini gereja semua. Kalau yang pernah ke Turki, ini nyata
ini ada semua. Kota-kota ini ada sejarahnya semua. Dan kita akan belajar tentang kota Efesus. Saya akan bercerita tentang garis besarnya kota Efesus. Efesus ini merupakan kota besar. Kalau dikatakan sekarang ini seperti New York. LA enggak sih ya. Kurang-kurang ada hiruk pikuknya kalau LA. New York, London, Paris. Yang banyak aktivitas metropolitannya. Jakarta salah satunya. Tetapi selain perdagangan, dia merupakan sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis. Salah satu pusat kebudayaan ekonomi Romawi. Penduduknya adalah 250.000 jiwa. Itu cukup besar. Dan saya perlu cerita, gereja Efesus itu berjemaatnya jumlahnya menurut teolog 60.000 jiwa. Kalau saya hitung-hitung itu secara persentasenya cukup besar secara persentasenya. Dari 25.000, 60.000-nya adalah pengikut Tuhan. Inilah backgroundnya kota Efesus. Dan dikatakan juga gereja Efesus ini dibangun oleh Paulus, dipimpin oleh Timotius, dan juga menjadi tempat pelayanan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang disebut Rasul Kasih, ini terakhirnya dia itu melayani gereja Efesus. Dan juga surat Wahyu yang ditulis Yohanes dari Pulau Patmos berisi pesan langsung dari Tuhan Yesus bagi jemaat Efesus yang pertama kali disebut. Bukan karena paling berdosa, tetapi karena paling berpotensi dan strategis posisinya. Dan juga dia terkenal dengan kuil Artemis yang saya katakan tadi. Karena nanti perlu saya jelaskan ini, karena ini berhubungan semua. Kenapa ada dikatakan tentang, nanti kita ikuti ya, mengalir ya Bapak Ibu ya. Karena ini ada berhubungan, Artemis semuanya, ini akan berhubungan terhadap apa yang ada di Wahyu 2. Lalu ada juga yang namanya Demetrius, yaitu seorang pemimpin serikat pengrajin perak. Kenapa perak begitu terhighlight di Efesus ini? Perak itu merupakan sumber penghasilan, komoditi, devisa bagi kota Efesus ini. Ini merupakan sumber penghasilan utama. Jadi orang-orang ini sangat tergantung dengan komoditi perak ini. Pada saat kekristenan masuk, 60.000 orang seno dengan patung Artemis, berapa persen yang hilang omsetnya dari pengrajin perak? Muncullah resistensi. Terkadang resistensi itu berhubungan dengan perut kok. Resistensi itu berhubungan dengan ekonomi. Demetrius tidak membela dewanya Artemis, enggak. Ada 60.000 orang yang udah berkurang dari 250.000. Ini pengaruh nih sama ekonomi saya. Inilah muncullah penganiayaan di dalam kehidupan jemaat Efesus. Lalu mereka mengukir miniatur kuil Artemis. Lalu patung dewi itu dari perak, lalu menjualnya sebagai cendramata atau jimat. Dan juga Efesus adalah pusat penyembahan dewa Artemis. Sehingga penjualan patung itu sangat menguntungkan secara ekonomi. Bapak Ibu sudah mengetahui inilah background story kota Efesus. Dan disinilah mari kita membaca. Buka di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian itu. Kita fokus ya, dia memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian itu. Lalu lanjut, aku tahu segala perbuatanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah
lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di ayatnya yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Bapak Ibu, saya perlu menerangkan bahwa gereja itu memang rancangan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Yohanes itu bukan orang per orang, tetapi melalui sekumpulan orang, sekelompok orang yang dikatakan jemaat. Saya sempat beberapa kali bersama Servia, pada saat gereja ini tidak ada orang sama sekali, kosong. Saya bisa katakan gereja ini bukan ngomong tentang gedung ya, walaupun semua butuh infrastruktur, butuh dengan AC dingin, kursi yang tertata rapi, segala sesuatunya. Tetapi kami merasakan sesuatu. Gereja itu bicara tentang jemaat. Jemaat yang bagaimana di dalamnya. Kalau jemaatnya berapi-api, gerejanya pasti akan berapi-api. Walaupun di gedungnya sama, tetapi kalau isinya beda-beda Bapak Ibu. Jadi saya bisa katakan, gereja itu bicara tentang manusianya juga. Bicara tentang jemaatnya. Dan juga gereja itu idenya Allah. Ini sesuatu janji bagi Tuhan. Bagi Tuhan kepada manusia, kepada jemaatnya. Allah tidak akan menceraikan mempelainya. Dan juga Yesus harus sebagai kepala di dalam gereja ini. Dan Roh Kudus akan terus bermitra dengan jemaatnya. Gereja harus di bawah kaki Kristus. Apa yang dikatakan di Wahyu 2 ini? Inilah firman, dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, itu memiliki makna bahwa para pemimpin gereja ada di dalam kuasa dan otoritas Kristus. Ini bicara kepada saya, bicara kepada pemimpin-pemimpin gereja dimanapun, CG, pemimpinnya ada CGL, ada coach, ada TL. CGL adalah connect group leader, coach memang, TL adalah tim leader yang memimpin lebih banyak CG dalamnya, yang menentukan direction, menentukan arah. Ingatlah kita, para pemimpin CG, yang sedang Anda duduk dimanapun, kita itu ada di bawah kuasa Tuhan dan otoritasnya Tuhan. Jangan pernah sepelekan, aku hanya CGL, aku mau hidup ngapain urusanku, aku mau hidup gak kudus, aku mau hidup apa, aku gak mikirin. Ingatlah, Tuhan memperhitungkan. Pada saat Anda mengatakan, iya, aku bersedia menjadi pemimpin. Ada sepasang mata yang melihat, kamu serius dengan itu? Aku ya serius dengan kamu. Karena itu para pemimpin CG, handle CG dengan serius. Para coach, coachinglah setiap pemimpin Anda dengan serius. Karena Anda, karena kita, saya pun menjadi bagian bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena 7 bintang di kanannya, 7 bintang itu ada pemimpin-pemimpin gereja itu. Pasti ada hierarkinya, siapa yang lebih bertanggung jawab secara penuh ya akan tanggung jawabnya dituntutnya lebih. Ya, tapi jangan pernah remehkan. Kalau Anda hari ini dipercaya untuk memimpin beberapa dombanya Tuhan, lakukan dengan tanggung jawab yang penuh. Karena dikatakan di sini, pemimpin dipanggil untuk setia karena mereka milik Kristus. Dan ini, ada pedang bermata 2. Yang satu bentuknya responsibility, yang satunya janjinya Tuhan. Karena setiap pemimpinnya ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan itu menggenggam. Setiap 7 bintang yang ada, 7 bintang itu mengarah kepada pemimpin-pemimpin gereja. Banyak angka 7 di sini. Jangan terkecoh dengan 7-nya, tetapi lihatlah
Di balik tanggung jawab, di situ ada penyertaan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin, berjalanlah yang kuat dan setia bersama Tuhan. Apapun musim kehidupan Anda, ada doa-doa yang mungkin belum terjawab. Jangan mudah menyerah. Masa kita hanya melihat Tuhan sebagai dari bentuk jawaban? Kalau kita boleh melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, terutama baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka semua melalui namanya baptisan api. Setiap daripada kita yang ikut Tuhan, itu harus dihadapi dari sebuah ujian yang dinamakan itu baptisan api. Sesuatu hal yang tidak mudah, mungkin Anda kehilangan dari orang yang Anda kasihi. Ada sesuatu yang bergoncang, Anda sampai mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Tuhan ini ada apa tidak? Atau ada suatu hal lain lagi. Aku menunggu-nunggu jawaban ini. Kok semakin hari semakin jauh. Pasangan hidup tidak terlihat. Arahnya nggak pernah tahu. Aku ini memutuskan untuk pindah kota. Sepertinya kayak Tuhan bicara sama aku. Tetapi kenapa di kota ini aku malah tertutup segala sesuatunya dan semuanya terasa susah. Lalu muncullah hati itu. Dikatakan di Efesus ini, tujuh bintang yang ada di tangan kanannya. Para pemimpin CG, setialah karena kalian milik Kristus dan ada di dalam genggamannya. Lalu berjalan di antara kaki Dian. Kehadiran Kristus di tengah gereja lokal. Itulah yang dikatakan kaki Dian. Mungkin di sini ada yang beberapa generasi milenial maupun Gen Z yang tidak mengerti kaki Dian. Kalau yang generasi-generasi yang pernah di gereja-gereja yang lebih sederhana konsepnya. Kaki Dian itu menorah. Menorah itu, saya lupa membawa gambarannya supaya bisa ada gambarannya. Kakinya satu, tapi bentuknya seperti mangkok, ada 7 pelitanya. Itu dulu ditempatkan di kemah suci. Itu ada 7 menoranya. Dan disitulah yang dikatakan movementnya Tuhan. Saya akan nanti menjelaskan tentang 7 kaki Dian yang di belakang. Dan Bapak Ibu tahu nggak yang dilakukan Efesus itu? Tuhan itu Tuhan yang baik loh. Kalau saya melihat di semua ini, Tuhan itu pun menegurnya itu dengan kasih. Tuhan itu juga memberikan pujian dan juga memberikan tentangan. Boleh ditampilkan di belakang saya, apa hal yang dipuji oleh Tuhan Yesus dari jemaat Efesus? Boleh ditampilkan di belakang? Pekerjaan, jeripayah dan ketekunan, itulah yang dipuji dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus yang perlu dicontoh dari kita sekarang gereja-gereja ini, gereja GMS Solo ini, yaitu pekerjaan, jeripayah dan ketekunan. Jemaat Efesus rajin melayani dan tetap setia dalam pekerjaan Tuhan meskipun menghadapi tantangan. Inilah yang Tuhan puji dari jemaat Efesus. Lalu yang kedua, tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Mereka menjaga kekudusan jemaat dengan menolak orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Kita tidak menolak orangnya. Di sini kita belajar, kita tidak boleh tolak orangnya. Yang kita katakan tidak, itu adalah dengan dosanya. LGBT tetap kita akan berkata tidak. Kita akan welcome orangnya kalau sama-sama ingin ada perubahan dalam kehidupannya. Kami tidak kompromi, tapi kami rindu orang-orang diselamatkan. Tapi bukan berarti kami akan menjadi sama, kita akan menjadi oke, berarti kita setuju ya LGBTQ ya. Enggak, karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa gender cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Tidak akan kompromi. Dan juga menguji rasul palsu. Mereka memiliki ketajaman rohani dan doktrinal, tidak mudah tertipu oleh ajaran yang menyimpang. Bapak Ibu, itulah gunanya MSJ, My Spiritual Journey. Itu ada 1, 2, 3 di GMS Solo sini. Dan seluruh GMS. Itu gunanya Bapak Ibu. Kuat secara doktrinal.
Bapak Ibu mengerti keselamatan sebagai dasar kenapa diselamatkan. Lalu Bapak Ibu tahu kenapa di GMS tidak langsung, oh Bapak Ibu ada kerinduan pelayanan langsung bisa masuk di dalam pelayanan. Melainkan harus mengikuti MSJ 2. My Spiritual yang kedua. Karena di situ didewasakan dulu. Diproses dulu pengertian, doktrinnya semuanya. Agar bisa mengerti. Dan kenapa MSJ 2 dan kalau orang mau ikut Servolution harus bisa berbahasa roh. Karena bahasa roh itu kami nggak pingin hanya orang itu melayani, tetapi tidak mengenal Tuhan sama sekali. Salah satu kita bisa mengenal Tuhan, yaitu persekutuan kita bersama Roh Kudus. Karena itu, para Servolution itu harus juga sudah dibaptis Roh Kudus. Saya mendapatkan pertanyaan, kenapa harus dibaptis Roh Kudus kok? Saya kembalikan kenapa kok tidak boleh dibaptis Roh Kudus? Kenapa kacamatamu tidak boleh dibaptis Roh Kudus? Kenapa kamu nggak mau ambil waktumu serius lah? Karena pada saat kalau pelayanan dibuat gampang, barang yang gratisan biasanya nggak dihargai. Anda walaupun dapat sesuatu yang mewah, tapi kalau itu dapatnya gratis dan itu hilang, Anda tidak akan susah-susah mencari. Saya nggak mengatakan ini pelayanan akan susah atau gimana, enggak. Tetapi Anda harus benar-benar menginginkannya. Dan kerinduan kami pada saat Anda melayani, Anda pun bertumbuh. Kami juga mendesak para pelayan di sini. Ayo kamu jangan hanya pelayanan, tetapi juga harus ada ibadah. Ayo kita atur tim yuk, supaya bisa ada masa, kalau orang Solo itu ngomongnya apa? Selo ya. Ada waktu istirahat kita itu bisa duduk berjemaat. Jangan terus-terusan hanya melayani, nggak taunya kering. Mungkin visi kita bisa, ini yang dikatakan di Efesus, kita bisa melayani dengan profesional, bisa melayani segala sesuatunya, tetapi kosong. Dan ini suara pengembalaan. Saya nggak pingin orang-orang yang ikut Servolution dan pelayanan bersama kami. Ini pakai bahasa Ibrani campuran lagi. Gelo. Di akhirnya, loh aku kok gak diomongin ya. Ternyata aku ini kering ya secara rohani ya. Kami nggak mau. Kami rindunya Bapak Ibu. Bertumbuhnya itu. Bersinambungan. Ministry membentuk karakter kita. CG pun mendewasakan kita, lalu bertumbuh. Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan. Itulah ministry kalau ketemu dengan pengembalaan, menjadikan Anda dewasa. Anda akan tahu rasanya melayani orang gimana. Kalau Anda duduk di kursi jemaat, Anda tidak tahu bagaimana caranya miracle-nya Tuhan itu berbuat di dalam event-event yang ada. Saya beberapa kali cerita bagaimana Tuhan bekerja di dalam event yang harusnya hari ini ada KKR dengan jumlah puluhan ribu dan kondisi lapangan seperti ini nggak memungkinkan. Tuhan beracara. Hanya orang-orang ministry akan pernah yang tahu, orang-orang yang di dalam departemen yang akan tahu Tuhan itu berkenan loh terhadap event ini. Anda hanya duduk di kursi jemaat, Anda tidak akan melihatnya itu. Anda juga gak bisa hanya duduk di dalam ministry, tetapi Anda tidak merasakan perubahan kehidupan seseorang yang dulunya mungkin kehidupannya narkobaan. Karena di jamaah Tuhan di CG, dia mengatakan aku stop, aku gak mau narkobaan lagi. Aku mau mencintai Tuhan. Anda tidak akan merasakan bagaimana berharganya satu keselamatan manusia. Kalau Anda tidak terjun di dalam ministry maupun terjun di dalam pengembalaan. Karena itulah hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu tentang jiwa-jiwa Bapak Ibu. Tuhan dari tadi itu ngomong tentang apa? Kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Dia itu rindu menyelamatkan umat manusia. Dan kalau ada yang mencemooh, katanya Tuhan sudah dekat. Kok gak datang-datang sampai hari ini? Karena dia cinta dengan keluarga kita. Jangan-jangan ada keluarga kita yang belum diselamatkan? Makanya Tuhan ngomong, tahan dulu. Malaikat itu sudah siap mau perang. Ayo mana, ayo kita siap untuk kedatangan kedua kali. Tahan. Ada mamanya si A belum selamat. Tahan. Ada papanya yang belum selamat.
Anda tahu, sampai hari ini, saya itu mendapatkan sesuatu yang bagi saya, thank you ya Tuhan. Engkau recharge saya. Saya hari ini masih melihat, orang yang melayani Tuhan, tidak akan dibiarkan keluarganya tidak diselamatkan. Sampai di garis finishnya, mau kaki ini sudah garis finish. Tiba-tiba, Pak, mau terima Tuhan Yesus Kristus dengan keterbatasan kata-kata, aku mau dibaptis. Firman-Nya menggenapi bahwa dikatakan, satu orang diselamatkan dalam keluarga itu, seisi rumahnya diselamatkan. Kalau Anda, seisi keluarga Anda sudah diselamatkan, nggak stop sampai situ, Anda juga harus bisa melihat, siapa lagi ya Tuhan yang aku mau injili Tuhan? Siapa lagi Tuhan? Ada perasaan haus dan ingin, Tuhan, aku nggak mau hidupku itu seperti ini. Saya tahu ada beberapa kota di Jawa Tengah ini good for retirement. Kota yang indah untuk pensiun. Saya mendapat sebuah perumpamaan. Aku pengen pensiun. Nanti tua. Saya ini pernah dapat cerita Bapak Ibu. Dari seorang teman. Dia suka kehidupan pantai. Dia ngomong, ini pilihan ya Bapak Ibu ya. Saya ngamen, ini bukan doktrin. Tetapi saya mau membuka sebuah pikiran dan pola pikir. Teman saya mengatakan, aku pengen Frank pindah di sebuah kota. Di luar negeri sana. Sampingnya ada pantai. Benar-benar lautnya laut tenang. Bukan laut samudra Atlantis. Jauh dari samudra semuanya. Lautnya tenang. Sangat nikmat segala sesuatunya. Apa tujuan hidupmu? Aku pengen sama istri. Kalau sore-sore gandengan tangan menyusuri pantai. Ngoleksi shell. Shell itu apa ya? Cangkang kerang. Oke. Itu cita-citamu. Itu your wish, keinginan retiremu itu kayak gitu. Iya sih. Ini dalam hati saya ya. Ini dalam hati saya. Saya nggak ngomong sama teman saya. Tapi dalam hati saya cuma ngomong gini toh. Kamu pergi nanti pada saat menyampai garis finish. Lalu kamu ngomong sama Tuhan. Tuhan, lihat koleksi kerang saya Tuhan. Inilah yang saya pakai Tuhan di beberapa tahun kehidupan saya, retirement saya. Inilah koleksi kerang saya. Saya nggak ngelarang Bapak Ibu untuk koleksi apapun ya. Tetapi poin-poin yang saya ingin sampaikan. Tuhan itu pengen pakai kehidupan Bapak Ibu. Lebih dari kondisinya Bapak Ibu saat ini. Kalau Anda sudah melayani Tuhan. Percayalah Tuhan akan bukakan pelayanan demi pelayanan demi pelayanan. Bukan pelayanannya Bapak Ibu. Tapi pengalaman bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini barusan ayat 2 Bapak Ibu. Ini bisa overtime. Karena beneran Bapak Ibu kalau membaca hati Tuhan terhadap gerejanya. Makanya saya paling sedih dengan orang ngomong. Aku gerejanya mencolok kiri, mencolok kanan. Maafkan, slip of tongue. Mencolok kiri, mencolok kanan. Itu hinggap kiri, hinggap kanan. Anda tidak tertanam di dalam sebuah gereja. Maka itu akan seperti tanaman kecambah. Mau bertumbuh tunas, udah pindah lagi. Mau bertumbuh, pindah lagi. Hanya karena apa? Aku nggak cocok ini. Dingin ya gerejanya. Aduh ada lagi. Panas ya gerejanya. Aduh, khotbahnya lama. Anda harus bertanya, aku ini bertumbuh apa enggak? Ada sesuatu yang dirubah enggak dari pikiranku? Khotbahnya enggak enak. Loh, khotbah itu kalau menggoncang Anda tentang sesuatu yang benar, Anda harus bisa ngecek. Oh, ini benar apa enggak ya? Ini salah apa enggak ya? Saya percaya setiap Bapak Ibu ada Roh Kudus di dalamnya yang bisa membentuk mana yang benar, mana yang salah. Kalau itu benar dan itu menggoncang hati Anda, tanya dengan Tuhan. Tuhan, ini enggak nyaman buat aku. Apakah ini teguranmu Tuhan? Engkau ingin aku ini apa? Lalu dikatakan, saya lanjut ya, ini masih ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih semulamu. Bayangkan Bapak Ibu, dari 5 poin, apa yang itu? Tuhan hanya ngomong 1. Kamu udah kehilangan kasih mula-mulamu.
Kamu kasihmu itu nggak kayak semula. Perlu saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut Servolution di depan itu, mampir ya Bapak Ibu, walaupun belum lulus MSJ 1. Bapak Ibu bisa mampir, paling tidak bisa ngelihat 13 departemen. Tanya Bapak Ibu punya tujuan. Ya aku mau lihat sih pelayanannya di GMS itu apa saja. Aku mulai mau nata. Nanti kan sudah ada MSJ 1 online diumumkan tadi di belakang. Oke, aku mulai mau menata hidupku lagi. Aku mau kembali pelayanan. Aku mau kembali lagi di dalam segala sesuatu kehidupanku. Ujungnya satu Bapak Ibu. Mintalah kehidupan Anda dipakai Tuhan melalui gerejanya. Anda nggak bisa gerak sendiri. Saya punya teman bergerak charity kemanapun. Tapi begitu dia mengalami suatu masalah dalam kehidupannya, charity-nya hilang. Gak ada orang yang bisa berjalan sendiri. Harus jalan itu bergandengan bersama-sama. Saya gak bisa berjalan sendiri. Saya butuh tim full-timer, butuh tim volunteer. Untuk mencapai visi yang besar, itu butuh bergandengan tangan bersama-sama. Dan di sini saya perlu sampaikan juga, engkau meninggalkan itu pakai nama apekas, bahasa aslinya. Dan apekas ini sesuatu yang unik. Meninggalkan kasihmu yang semula-mula, ini bukan kehilangan Bapak Ibu. Kalau kehilangan, saya taruh HP di sini lalu saya jalan, saya lupa, saya sampai rumah. Ups, saya ini lupa, HP saya taruh di mimbar. Begitu saya sampai rumah, saya barusan ingat, itu namanya kehilangan. Meninggalkan. Itu saya dengan sadar. Saya taruh di sini. Dan saya tidak akan ambil lagi. Itu meninggalkan. Apekas itu bukan kehilangan karena lupa, tetapi melepaskan dengan kondisi sadar. Salah satunya karena jenuh, karena bosan, karena tantangan, sengaja melepaskan. Disinilah kata-kata apekas yang dikatakan meninggalkan kasihmu yang semula. Untuk hari ini, saya menyampaikan ini dengan kasih kepada pelayan-pelayan GMS Solo ini. Mungkin pelayananmu tetap berjalan, tetapi cinta kepada Yesus tidak lagi motivasi yang utama. Pada saat saya menyiapkan ini, Tuhan koreksi motivasi saya lagi ya. Koreksi Tuhan. Saya ini khotbah karena disuruh atau karena saya ini memang mencintai Tuhan sehingga saya ini akan maju di sini. Saya pun mengkoreksi Tuhan. Tuhan, saya ini di Solo karena surat tugas atau karena saya terbeban dengan pekerjaan Tuhan di kota Solo ini. Motivasi ini Tuhan berkata lagi kepada saya, apakah motivasimu tetap sama ini tentang Tuhan? Itulah yang dikatakan kasih semula. Dan kita bisa tolong tampilkan hal yang ditegur Tuhan Yesus kepada gereja Efesus. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat tetap melayani dengan setia secara di luar. Tetapi hati mereka tidak lagi penuh kasih kepada Kristus seperti dulu. Hubungan cinta yang intim telah menjadi rutinitas agama. Lalu yang kedua, perlu bertobat dikatakan Tuhan ditegur. Perlu bertobat dan kembali melakukan perbuatan semula. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita itu gak hanya ngomong negur, tetapi Tuhan menyiapkan jalannya kembali. Kamu bertobat toh, ini bisa bertobat kok. Tuhan memanggil mereka untuk bertobat dan kembali kepada semangat, kasih dan kerinduan yang pertama saat mereka baru percaya. Seringkali orang Kristen mengatakan lahir baru itu seperti kayak masa promo. Doa dijawab semua. Itu bukan masa promo Bapak Ibu. Hati Anda masih polos. Tetapi begitu banyak informasi dan begitu semakin Anda mengenal, oh aku harus cari hamba Tuhan ini, aku cari hamba Tuhan ini, oh aku semakin mengerti ini, aku mau belajar ini, aku mau belajar ini. Teologi terkadang hanya membuat Anda seperti orang Farisi. Mengenal semua isi Alkitab tetapi tidak mengenal siapa sumber isinya semestinya. Belajar teologi
itu adalah harus Anda ingat, aku itu ingin membaca Alkitab itu agar bisa melihat Yesus di dalamnya. Dan ujungnya itu tetap murni. Terima kasih ya Tuhan, Kau selamatkan aku hari ini, aku gak mati di kayu salib. Karena kasih yang sederhana. Pada saat Anda menerima, dibaptis dan Anda menerima Yesus, Anda menangis di dalam sebuah KKR atau di sebuah ibadah atau di sebuah apa. Apakah karena Anda tahu doktrin waktu itu? Enggak kan? Anda hanya mendapatkan kasih yang begitu menjamah hati Anda. Tuhan itu baik, aku manusia yang berdosa. Sesederhana itu. Bapak Ibu, hari ini, kalau Anda merasa capek di pelayanan, kembalilah di satu titik. I'm a worthless, aku ini orang yang gak berguna, aku ini orang, maafkan, bukan gak berguna yang gimana, tetapi gini. Aku ini seseorang yang harusnya mengalami hukuman maut. Tetapi karena ada kasihnya Yesus Kristus, aku ini ditolong. Efesus itu sebuah gereja yang sangat besar. Tetapi karena kehilangan kasih mula-mula, Tuhan akan ngancem, tak geser kaki Dianmu. Saya cuma minta sama Tuhan, jangan pernah geser kaki Dianmu Tuhan. Kemarin, Bapak Ibu, di tempat yang sama, saya melihat anak-anak muda melompat-lompat untuk Tuhan, memuji Tuhan, namanya Army of God. Di jam sebelumnya, anak-anak kecil melompat-lompat buat Tuhan, namanya voltage, ibadah Eagle Kid. Saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan jangan geser kaki Dianmu dari tempat ini ya Tuhan. Kegerakan yang membuat anak-anak itu melompat, bukan karena lagunya yang luar biasa. Ada kaki Dian yang berdoa, ayo Tuhan, aku mau kaki Dian tetap ada di sana. Itulah tim prayer kita. Beri tepuk tangan pada tim prayer GMS Solo yang selalu berdoa. Bapak Ibu, pada saat Anda duduk di sini, ada yang datang 1 jam lebih awal, menggedor pintu sorga. Tuhan, berkenankah Engkau hadir beribadah di sini? Ayo Tuhan, jamahlah umat-Mu. Ada orang yang berdoa di tengah-tengahnya mereka sendiri divonis sebuah sakit kanker, Bapak Ibu. Tetapi dia mengatakan, aku mau doa buat Tuhan. Apa hubungannya hadirat Tuhan buat Bapak Ibu sedangkan dia sendiri butuh namanya mujizat kanker. Tapi dia bisa mengatakan, makanya saya harus clearkan ini. Anda mau daftar menjadi tim pendoa GMS Solo. Jangan berharap diajari cara berdoa, cara masuk ke hadirat Anda. Anda akan diajak berperang, menggedor namanya menjadi watchtower-watchtowernya. Tuhan, kita ada movement ini Tuhan. Aku mau jadi kacamata yang bisa melihat ada apa yang di depan itu. Bukan kayak melihat masa depan, tetapi Anda menjadi penjaga-penjaganya. Ibadah ini juga ada yang jaga, Bapak Ibu. Ibadah 2 nanti ada tim pendoanya sendiri. Ibadah yang ketiga itu ada pendoanya sendiri. Itulah Bapak Ibu. Anda akan dipakai kehidupannya. Kadang-kadang Anda akan merasakan, aku gak tahu ya tadi di gereja itu ada yang nangis. Ada yang pagi hari dia mengorbankan datang lebih pagi karena dia berdoa. Bukan untuk kepentingan sendiri. Untuk kepentingan umat. Yang harusnya dia pingin. Saya sampaikan ini kisah nyata Bapak Ibu. Ada orang pendoa yang divonis kanker. Tapi dia, aku percaya kok. Sembuh, oke aku percaya sembuh. Tetapi dia tidak loh Tuhan kenapa ini boleh terjadi kepada saya ya. Aku ini padahal pendoa loh. Aku ini adalah pelayan pendoa. Tetapi aku kok boleh kena kanker. Itulah Bapak Ibu. Sebuah hati yang tidak pity self di dalamnya. Kami rindu. Jangan sampai hanya di family. AOG pun akan bangkit pendoa-pendoanya. Yang mau berdoa untuk generasinya. Voltage pun akan berdiri pendoa-pendoa yang akan berdoa untuk kegeraan usianya. Dan dikatakan juga di sini. Perlu bertobat. Oke, yang ketiga. Akan diambil kaki Dian mereka jika tidak bertobat. Ini merupakan peringatan serius. Tuhan akan mencabut pengaruh dan keberadaan rohani mereka sebagai gereja jika mereka tidak kembali kepada kasih mula-mula. Para volunteers hari ini merupakan sebuah panggilan kembali kalau Anda hanya selama ini melihatnya tugas demi tugas.
Anda hanya melihatnya tugas demi tugas. Saya nggak katakan ini tanpa melihat Bapak Ibu dengan kesibukan harian gimana. Tetapi izinkan saya menyampaikan dari ayat ini. Anda boleh sibuk di gereja. Tetapi kalau kehilangan kasih mula-mulamu, jangan-jangan selama ini Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Volunteers, para pemimpin CG, TGL, coach, semuanya. Engkau memimpin karena engkau mencintai Tuhan. Aku melayani karena aku mencintai Tuhan. Saya sudah menguji ayat ini semuanya. Saya hari ini khotbah bukan karena disuruh orang. Memang dijadwalkan iya. Karena aku mencintai Tuhan. Suara ini harus saya sampaikan. Karena aku mencintai jemaatnya Tuhan. Para pemimpin, ini hati yang saya ingin sharingkan. Bukan sebuah kata-kata yang pandai atau gimana. Tetapi saya berusaha membagikan Tuhan itu ingin movement. Tuhan gak akan tarik movement. Karena Tuhan cuma ngomong, kalau kamu gak berubah, aku gak tarik loh ya. Aku akan tarik kaki Dian ini. Tapi Tuhan akan serius kalau tarik, akan kering. Saya kata, jangan Tuhan. Jangan ditarik ya Tuhan. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. 3 perintah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama. Ingatlah. Kenang kembali kasih mula-mulanya, implementasinya untuk kita. Ingat. Kenang kembali. Cinta mula-mula. Yang kedua, bertobatlah. Ubah pikiran, bukan sekedar menangis. Yang ketiga, kembali, lakukan kembali. Kembali ke dasar, kembali ke altar. Hari ini, berapa banyak yang sudah meninggalkan saat teduh pribadi Anda bersama Tuhan. Anda mungkin bisa doa lancar, semuanya bagus. Tetapi apakah Anda juga manusia yang sama di hadiratnya Tuhan? Jangan-jangan pada saat masuk di dalam hadirat Tuhan. Aduh capek ya. Cepetan. Tetapi kalau doa korporat, doa bersama-sama dengan orang lain. Anda kuat doa 1 jam. Tetapi pada saat pribadi bersama Tuhan. 5 menit aja. Ini lama sekali ya. Jangan-jangan. Kita sudah meninggalkan hadirat Tuhan lama sekali. Sampai untuk masuk ke altarnya. Itu aja kita merasa, Tuhan, bosen loh Tuhan. Dan dikatakan di sini. Jadi ingatlah, bertobatlah, lakukan kembali. Itulah 3 perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan menjelaskan terakhir tentang kaki Dian. Dikatakan di sini. Kaki Dian itu adalah tempat menaruh pelita, lampstand, penyangga cahaya. Bukan sumber terang itu sendiri, tetapi tempat pelita itu ditaruh supaya terang bersinar. Pelita itu tidak punya kekuatan apapun. Bukan pelitanya. Menorah itu tidak punya kekuatan apapun kalau tidak ada 7 pelita di atasnya. Kaki Dian itu tetap harus ada apinya di dalam. Makanya Bapak Ibu, layani Tuhan, berapi-apilah di dalam Tuhan. Mungkin ada beberapa di sini pernah kecewa, pernah bergesekan dengan apapun. Ambillah keputusan, berani kembali. Dan dikatakan simbol kaki Dian. Apakah yang dikatakan Tuhan? Kalau kaki Dianku tarik kembali, yaitu simbolik kesaksian gereja, kehadiran ilahi, peranan dalam rencana Allah, wewenang rohani. Kesaksian gereja bicara tentang gereja membawa terang Kristus. Kaki Dian itu bicara tentang pengaruh terang Kristus lewat jemaatnya. Saya rindu kaki Dian itu gak dicabut dari GMS Solo. Agar jemaat menjadi sumber-sumber kesaksian di dalamnya. Dalamnya ada mujizat demi mujizat. Kanker disembuhkan. Yang sedang mengalami titik depresi, Tuhan bukakan sebuah kelegaan dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang berubah dan itu harus menjadi kesaksian. Itulah
kaki Dian. Dan juga kehadiran ilahi yang saya tadi katakan, bahwa gereja diakui dan disertai Tuhan secara nyata. Dan 3 peranan dalam rencana Allah. Jika kaki Tuhan diambil, itu artinya hilangnya peranan, eksistensi atau efektivitasnya gereja di dalam rencana Allah. Lalu wewenang rohani menandakan otoritas diambil pelayanannya dan diberikan Tuhan kepada orang lain. Saya bisa ngomong ini secara gereja, tapi saya juga bisa sampaikan ini secara personal. Jangan sampai kaki Dian hilang dari kehidupan seseorang ya. Kaki Dian itu bisa pindah. Anda akan merasa seperti mati rohani. Fisik tidak mati, tetapi rohani itu mati. Kering semua. Anda berusaha mencari kemana-mana pelampiasan. Anda mencari di hobi. Anda mencari di segala sesuatu. Anda sampai mencari di dalam hubungan. Semuanya kering. Karena Anda meninggalkan kaki Dian itu. Anda isi kaki Dian itu dengan pelita, yaitu Yesus Kristus. Jangan-jangan selama ini kita tinggalkan adalah Yesus Kristus. Sehingga hidup kita merasanya, kok kering ya hidupku ya. Dan juga ayatnya terakhir, benar-benar terakhir ya nih ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan. Pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saya mau cerita tentang Nikolaus sedikit. Pengikut Nikolaus, tidak ada yang jelas siapakah Nikolaus ini. Nikolaus ini ada yang mengatakan bahwa dia merupakan salah satu diaken. Siapa yang tahu Stefanus? Stefanus, boleh angkat tangan supaya saya bisa menjelaskan. Stefanus, diaken, seorang diaken. Oke, saya akan jabarkan. Diaken itu apa? Pada masa-masa diaken ini inner circle-nya para rasul. Inner circle dalamnya para rasul. Enggak main-main posisinya. Inner circle-nya para rasul. Para rasul bingung di dalam penginjilan waktu itu. Sedangkan pelayanan janda dan anak-anak yatim terlantar. Muncullah inspirasi bahwa dimunculkan 7 diaken. Salah satunya Stefanus. Menurut beberapa teolog, Nikolaus itu merupakan salah satu dari 7 diaken ini. Menurut teolog. Dan juga kita belajar, mungkin Anda di dalam inner circle. Kalau enggak jaga hati kita, enggak jaga hati di dalam pelita hati kita, orang di dalam Anda boleh kelihatannya pelayanan luar biasa. Ada sesuatu yang melenceng. Saya pernah ngasih ilustrasi, kalau saya di sini 90 derajat di sini saya berdiri, saya agak geser gini aja kaki saya. Bapak Ibu sampai di jembatan Bacem, saya itu udah melencengnya itu bermeter-meter. Kalau ditarik garis ke jembatan Bacem ya, saya udah melencengnya bermeteran. Anda jangan pernah berpikir, aku ini bergeser sedikit, tak apa-apa. Nikolaus ini salah satu ajarannya adalah kompromi moral. Terutama, ini spesifik, dosa seksual. Hati-hati di situ. Karena dosa seksual itu dosa yang tertutup. Tidak ada yang tahu. Dosa seksual, dosa mencuri, semua bisa tahu. Ada uangnya, bisa mencuri. Kelihatan. Dikembalikan uangnya, hati kita sudah beres. Selesai lo ya, tak kasihin bunga, tak balikan 2 kali lipat seperti pemungut cukai itu. Dikembalikan berlipat-lipat, selesai hatinya. Aku akan menukarnya, selesai. Mungkin. Jangan membunuh. Anda telah mengorbankan, oke, nyawa ganti nyawa. Ada perasaan yang selesai juga. Doa seksual ini. Dosa yang paling menggerogoti gambar diri seseorang. Anda tidak akan pernah beres, hanya bisa beresnya pada saat Anda mengundang Kristus dan dibasuh. Dan Anda harus lakukan ini. Kalau ada yang hari ini, engkau ingin keluar dari salah satu dosa seksual yang mengikat bagi Anda. Basuh dengan darah Kristus. Nggak cukup dengan Anda doa.
tetapi Anda juga butuh minta kuk orang lain pegang Anda dari sini. Contohnya, misalnya sekarang suami istri, suami kalau dulu kan banyak suaminya ya, sekarang emansipasi, istri-istri pun juga sama. Anda tahu kelemahan Anda di sini, terbukalah sama suami, terbukalah sama istri. Aku punya kelemahan ini. Kamu boleh akses HP-ku setiap saat. Aku kasih kodenya, kamu boleh akses setiap saat. Agar kuk ini bisa nahan kita. Hati-hati kompromi ini, karena Nikolaus ini mencampurkan iman Kristen dengan kebiasaan penyembahan berhala, termasuk makan makanan persembahan berhala. Lalu Nikolaus juga menyalahgunakan anugerah, menyalahgunakan kasih karunia sebagai izin untuk hidup dalam dosa. Ini merupakan ajaran Gnostik awal. Gnostik nanti saya akan jelaskan di ibadah selanjutnya, nggak akan keburu di sini. Tapi Gnostik saya akan jelaskan. Apa Gnostik itu? Yaitu kompromi. Gereja tidak boleh kompromi. Saya seperti yang saya katakan tadi. Loh, kemanusiaan Pak. LGBT juga manusia harus kita tidak berkompromi dalam hal itu. Kita mencintai jiwanya, tetapi kami tidak setuju dengan dosanya. Makanya harus ditobatkan. Harus ada perubahan dalam kehidupan orang-orang tertentu. Dan juga dikatakan gaya hidup permisif. Hidup tidak kudus, namun merasa diri benar karena dibenarkan oleh kasih karunia. Saya tidak akan masuk lebih dalam lagi. Ada beberapa doktrin yang mengajarkan namanya sekali selamat akan selamat. Saya nggak mau masuk doktrin itu karena itu cukup panjang. Tetapi Bapak Ibu, saya harus akhiri dengan kata-kata ini. Keselamatan butuh tanggung jawab kita di dalam kita menghidupinya. Kasih karunia juga harus punya tanggung jawab. Jangan melihatnya, oh semua itu karena grace-nya Tuhan. Iya, kasih karunia itu besar. Tetapi tanggung jawab kita terhadap mengelola kasih karunia kita, itu juga dilihat Tuhan. Dan di sini ada sebuah janji, benar-benar janji saya ini yang terakhir, karena saya mau menyampaikan siapa menang akan mendapatkan ini. Saya percaya gereja Tuhan akan menang, dan kita tahu kita bisa belajar apa kekuatan Efesus. Kita hindari kelemahannya Efesus, apa yang ditegur Tuhan, kita belajar. Dan inilah janji bagi gereja yang menang adalah ini. Simbol kehidupan kekal. Karena dikembalikan kepada pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ada di taman pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seperti dari Wahyu itu dikembalikan ke Kejadian, tetapi startnya beda. Dan juga pemulihan relasi dengan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, akses ke pohon kehidupan ditutup. Tapi dalam Wahyu, Yesus Kristus membuka kembali akses itu bagi mereka yang menang. Yaitu orang yang tetap setia. Kembali lagi saya jelaskan, orang-orang yang tetap setia dan hidup dalam kasih kepada Tuhan. Lalu, hadiah bagi yang menang adalah kembali kepada kasih yang semula dan mengalahkan kelesuan rohani. Bapak Ibu, 3 hal yang kita bisa belajar hari ini. Saya belajar, belum muncul, nanti dulu. Gereja GMS Solo ini dipanggil untuk membenci ajaran kompromi. Seperti Tuhan membencinya. Bukan orangnya, tetapi ajarannya. Tidak boleh ada kompromi. Melayani Tuhan, jangan plus-plus juga. Anda bisa, mau urapan dari mana melayani Tuhan, tapi juga berkecimpungnya dengan dosa yang kita sendiri sadar itu dosa. Anda minta Tuhan berkenan terhadap panggilan kita, jangan kaget pada saat Anda tumpang tangan orang itu sembuh. Jangan pernah GR. Oh, karena aku dipakai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan yang cinta dengan orang yang kita doakan, orang itu sembuh. Karena tidak ada yang mendoakan, kita pun dipakai Tuhan. Makanya jangan pernah GR. Aku nggak apa-apa ya, aku dosa. Aku ngambil uangnya orang, aku ngambil ini, aku ini. Aku pun coba freeting, coba merayu, berselingkuh. Tapi Tuhan tetap loh berkenan dalam hidupku. Ingat, after goal-nya Saul, 13 tahun tetap menang. Tapi begitu kalah,
naas nasibnya. Dia kalah dengan satu-satunya logam yang ada di Israel, yaitu pedangnya, tombaknya dia sendiri itu logamnya Israel. Dan dia mati di situ. 13 tahun tidak pernah kalah Bapak Ibu. Jangan terpukau dengan afterglow. Ayat ini yang membuat saya itu selalu sadar diri. There is afterglow. Tuhan, jangan sampai aku melayani ini karena afterglow-ku Tuhan. Afterglow itu apa Bapak Ibu? Supaya gampang gini, Bapak Ibu kalau pulang tempatnya gelap, nyalain lampu, matikan. Masih ada pindarnya, masih ada cahaya yang sisa di bolam itu. Itulah afterglow. Tapi Tuhan sudah hilang. Afterglow-nya Tuhan itu serem loh. Bertahun-tahun Anda merasa Anda bersama Tuhan. Ternyata Tuhan itu sudah cabut berapa tahun yang lalu. Hati-hati di sini. Saya perlu sampaikan, menjaga kekudusan adalah caranya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bukan hanya doktrin yang benar, tetapi juga dengan gaya hidup yang benar. Lalu tetap setia kepada kasih mula-mula dan kebenaran yang tidak dikompromikan. 3 hal yang kita bisa belajar dari ayat hari ini, yaitu saya rindu jemaat bangun kembali mezbah kasih pribadi kepada Yesus. Doa bukan karena jadwal, tetapi karena rindu. Puasa bukan karena agenda, tapi karena rindu revival dan mencari keperkenanan Tuhan. Lalu yang kedua, evaluasi motivasi mengikut Yesus dan pelayanan secara jujur. Apakah aku melayani karena cinta atau karena sistem atau karena teman? Lalu yang kedua, apakah aku masih mencari hadirat Tuhan atau hanya performa? Lalu yang ketiga, kembali kepada kesederhanaan cinta mula-mula. Ketaatan itu bukan demi hasil, tetapi demi menyenangkan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, Anda taat bukan karena ingin masuk surga. Anda taat karena aku ini mengasihi Tuhan. Saya undang tim praise and worship maju ke depan. Kekudusan bukan karena takut dosa, tapi karena cinta akan kekudusannya. Dan juga Anda jaga kekudusan karena Anda ingin dipakai Tuhan lebih lagi. Hari ini saya rindunya Bapak Ibu, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Terus berpegang pada kasih mula-mula. Masuk ke dalam mezbah pribadi. Karena satu, saya melihat di Efesus, Tuhan pun memberikan kesempatan setiap orang untuk kembali. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Bukan karena kata-kata yang tajam atau kata-kata itu yang disampaikan Tuhan. Tuhan itu ingin gerejanya itu menjadi dampak bagi sebuah kota, bagi sebuah negara. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi mulailah Tuhan, taruhlah beban dalam hidupku ini Tuhan. Siapa yang aku rindu layani ya Bapa? Siapa yang aku rindu menangkan ya Tuhan? Mungkin itu orang dekat Anda. Mama kita sendiri, papa kita sendiri, koko kita, kakak kita sendiri, adik kita sendiri yang belum dimenangkan oleh Kristus.